Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita Jumat 1 Januari 2021 ini, di mana ibadah kita adalah ibadah Tahun Baru 2021. Dan kita memasukinya dengan bersaat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan kidung Jemaat 60 bait 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cakra tiga cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berada dan mendung. Haleluya, haleluya. Awan cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, mari kita mendengarkan sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dalam Amsal 16 ayat yang ke-6 yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Melalui Amsal 16 ayat 6, ini ada dua hal yang hendak dikatakan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa oleh karena kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan, dosa-dosa kita diampuni. Dan yang kedua adalah bagi setiap kita, orang yang takut akan Tuhan itu akan menjauhi kejahatan. Karena dengan takut akan Tuhan berarti kita bersandar kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan ketaatan kita itu yang akan menjadikan kita menjauhi kejahatan. Dan mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar,
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas keselamatan, atas segala sesuatu yang terjadi dan yang Engkau berikan kepada kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu ampunilah kami dan layakkanlah kami, mampukan kami berjalan seturut kehendak-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh memasuki tahun baru 2021. Dan semuanya oleh karena penyertaan Tuhan. Kami pun yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai, Engkau akan menolong kami di dalam setiap pergumulan kami. Di dalam pergumulan kami bersama-sama tentang virus corona ini, kami yakin Engkau menolong kami. Kami yakin Engkau memberikan jalan keluar dan memulihkan kami. Di dalam kehidupan bersama kami, baik di dalam keluarga kami masing-masing, baik di dalam kami berjemaat, baik di dalam kami berbangsa dan bernegara, Engkau memampukan kami supaya kami dapat menjalin relasi satu dengan yang lain di dalam keluarga kami masing-masing dengan baik, dengan cinta kasih yang daripadamu. Ketika kami bersekutu, ketika kami membangun hubungan relasi satu dengan yang lain di antara kami, di dalam persekutuan kami, di dalam gereja, Engkau memampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Terlebih ketika kami harus membangun relasi satu dengan yang lain di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami yang berlainan suku, agama, yang memiliki sifat karakter yang beraneka macam, yang berbeda-beda, Engkau mampukan kami untuk dapat menjalin relasi dan hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Engkau juga Allah yang akan menyertai pergumulan kami di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, di dalam setiap harapan kami, di dalam setiap keinginan kami. Tuhan menolong, dan di dalam pergumulan kami Engkau akan memberikan jalan keluar atas kami. Kami yakin dan percaya kepadamu, kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami mendengar dengan baik, menghayati, merenungkannya, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita menerima firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 yang demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan?
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian saudaraku, apa yang menjadi firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita membutuhkan keseimbangan. Dengan keseimbangan maka hidup akan terasa lebih enak dan lebih nyaman. Bahkan keseimbangan itu akan menciptakan damai sejahtera. Contohnya, tubuh kita membutuhkan keseimbangan. Kita membutuhkan nutrisi yang cukup untuk menunjang aktivitas kita. Kita juga membutuhkan istirahat yang cukup agar stamina kita juga baik. Kita juga membutuhkan makanan yang bergizi supaya tubuh kita itu tidak kekurangan vitamin. Kita membutuhkan juga olahraga, kita membutuhkan berbagai macam hal supaya terjadi keseimbangan. Jangan sampai tenaga yang dikeluarkan itu lebih besar daripada daya tahan tubuh kita atau kemampuan tubuh kita, karena itu akan menjadikan kita sakit. Sehingga harus seimbang antara tenaga yang dikeluarkan dengan gizi, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Berkaitan juga dengan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu juga harus dilakukan dengan seimbang. Ketika kita mendapatkan sesuatu atau yang mendapatkan hak kita, kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita, kita pun juga harus secara seimbang memberikan apa yang menjadi kewajiban kita. Dengan keseimbangan inilah kehidupan akan menjadi baik. Termasuk juga keseimbangan soal rohani. Di dalam kita menjalani hidup ini, kita tidak terlepas dari pergumulan hidup. Susah senang mengiringi langkah kita, penderitaan, kesuksesan dan kegagalan mengiringi langkah kita. Sehingga rohani kita harus seimbang. Artinya bagaimana kita membuat diri kita, rohani kita itu menjadi rohani yang berkualitas. Dengan doa, membaca firman Tuhan, beribadah, melakukan firman-Nya. Dengan demikian kita memiliki iman yang kuat, sehingga ketika apapun yang menimpa kita tidak membuat kita goyah
bahkan tidak membuat kita jatuh, sehingga harus seimbang. Bukan hanya tentang kebutuhan jasmani rohani, bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal kita pribadi, namun di dalam kehidupan kita juga harus mengupayakan keseimbangan di dalam berelasi antara satu dan yang lainnya. Di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36. Demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36 ini menekankan soal keseimbangan di dalam berelasi antara manusia dengan sesamanya. Bahwa keseimbangan yang terwujud itu adalah di mana keduanya saling, satu sama lain itu ada saling menolong, saling memperhatikan, saling membantu, saling menguatkan, saling juga menenteramkan satu dengan yang lain. Itulah keseimbangan. Dan kita tidak bisa menuntut orang lain sesuai dengan yang kita harapkan, namun kita tidak mau melakukan apa yang diharapkan oleh orang lain. Itu bukan keseimbangan. Keseimbangan itu terjadi kalau kedua belah pihak melakukan hal yang sama. Sini menolong, sini menolong. Yang satu menguatkan, yang satu menguatkan, satu menghibur, satu menghibur. Inilah keseimbangan yang terjadi. Dan kita melalui firman Tuhan ini, kita diharapkan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bersama di dalam berelasi satu dengan yang lain. Ada pertanyaan, bagaimana ketika kita berbuat baik, kita menolong orang lain, kita menguatkan orang lain, menghibur, tetapi orang tersebut tidak melakukan hal yang sama? Apakah itu juga keseimbangan? Menurut saya itu juga keseimbangan. Artinya kita mencoba untuk mengupayakan menumbuhkan keseimbangan. Bukan berarti kalau saya melakukan A, dia harus begitu. Tapi bagaimana dengan apa yang kita lakukan, menolong orang lain, membantu, menghibur, itu menjadikan orang itu tumbuh keseimbangan di antara mereka. Artinya kita memberi contoh hidup dalam keseimbangan. Dengan kita menolong, dengan kita menghibur, menguatkan, kita berharap orang lain juga meniru. Ya, tidak hanya berlaku pada kita, tetapi pada sesamanya. Jadi kita menumbuhkan keseimbangan, menciptakan keseimbangan, memberi contoh hidup dalam keseimbangan. Dan sebetulnya meskipun ketika kita berbuat baik dengan orang lain dan orang itu tidak berbuat baik pada kita, sebetulnya itu kita sudah menciptakan keseimbangan. Kita lihat di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan di sana, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita sudah melakukan keseimbangan antara pihak kita dengan pihak Allah, di mana Allah yang sudah menolong kita, Allah yang peduli, Allah menghibur. Kita menerima kebaikan Allah itu dan kita melakukan kebaikan kepada sesama.
Dan ketika kita melakukan kebaikan sesama, kita melakukannya untuk Tuhan, sehingga terjadilah keseimbangan. Jadi mari bersama-sama kita hidup dalam keseimbangan antara satu dengan yang lain. Ketika kita menolong orang lain, tetapi orang lain itu tidak mau menolong kita, ketika orang lain itu kita berbuat baik, tetapi orang itu berbuat jahat, tidak usah hiraukan. Tetap berbuat baik, tetap melakukan kebaikan, tetap menolong dia, meskipun dia melakukan yang sebaliknya kepada kita. Karena misi kita adalah kita menciptakan keseimbangan. Melalui diri kita memberikan contoh kepada dunia ini supaya ada keseimbangan. Orang lain melihat kita, meniru kita, sehingga keseimbangan akan terwujud dalam hidup kita. Dengan demikian, semuanya akan menjadi baik dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai syukur kita kepada Tuhan dengan didasari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita mengaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 5. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menciptakan keseimbangan di dalam kami berrelasi satu dengan yang lain. Dan ketika kami melakukan kebaikan namun dibalas dengan kejahatan,
sesuatu yang tidak baik, mampukan kami untuk tetap melakukan kebaikan terhadap orang itu, supaya setiap orang yang melihat kami itu mencontoh apa yang kami lakukan, sehingga di dunia ini terwujud saling menolong, saling membantu, saling menghibur, menguatkan. Dengan keseimbangan inilah kehidupan kami bersama dapat tercipta dengan baik. Kedamaian ada di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur atas segala sesuatu, atas berkat, atas karya-Mu di dalam kehidupan kami melalui persembahan kami ini. Terimalah, kuduskanlah, dan biarlah persembahan kami ini dapat menjadikan pelayanan-pelayanan yang ada semakin lebih baik dari hari ke hari. Mampukan kami untuk memberikan hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan beserta dengan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat menampakinya di dalam penyertaan Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Haleluya.